Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Di kali ini kita berada di segmen CVT Choice, di mana kita biasanya memilihkan mobil-mobil pilihan mobil bekas terbaik, atau varian terbaik, atau line up mobil yang paling pas untuk kalian pilih. Nah, di samping gue sudah ada Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 yang facelift. Kalau kalian ingat, beberapa waktu lalu Gopa sudah mereview Pajero Sport varian Ultimate yang bekas, yang mana itu merupakan, kalau kalian lagi mencari varian Pajero Sport, itu adalah varian yang paling kami sarankan untuk dipilih. Karena apa? Fitur safety-nya paling lengkap, dan sekarang harganya sudah berbeda tipis, bahkan sama dengan yang varian 4x2 biasa yang Dakar, yang mana fitur safety-nya tidak selengkap yang Dakar Ultimate itu. Tapi, kalau kalian tidak mau membeli mobil bekas dan sedang mengincar mobil baru, ini dia pilihan yang paling tepat, yaitu adalah New Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4. Ya, sekarang yang varian 4x4-nya sekarang sudah ketambahan nama Ultimate di antara nama Dakar dan 4x4-nya, yang nantinya akan kami jelaskan. So, ini dia CVT Choice Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4. Oke, akan kami bahas kenapa kami menyarankan untuk memilih varian ini jika kalian sedang ingin membeli Mitsubishi Pajero Sport terbaru. Karena dari seluruh line up Mitsubishi Pajero Sport, varian Dakar Ultimate inilah yang menurut kami paling worth it untuk dibeli saat ini. Karena tidak lagi yang Dakar Ultimate yang biasa, varian ini sudah jauh lebih worth it. Bukan karena tampangnya berbeda, tidak ada perbedaan tampang ya. Dari depan sini, dari belakang. Hanya ada perbedaan pada, kalau dari luar tuh hanya ada emblem 4x4 saja pada bagian belakang, sehingga memang menandakan ini adalah varian tertingginya. Tapi bukan itu yang membuat kami menyarankan untuk memilih ini. Ini dia 5 hal yang akan kami jelaskan ke kalian kenapa Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 ini adalah varian Pajero Sport yang paling pantas untuk dipilih. Pertama, yaitu adalah harga. Ya, kalau dulu Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate dan juga Dakar yang 4x4 itu perbedaannya memang ya hampir 100 jutaan juga. Yang Dakar Ultimate itu di 600 juta, yang Dakar 4x4 itu di 700 juta. Tapi yang Dakar 4x4 itu dulu tidak memiliki fitur yang signifikan perbedaannya dengan yang Ultimate. Bahkan secara fitur malah kalah dengan yang varian Dakar Ultimate, karena Dakar Ultimate memiliki fitur safety yang sangat mumpuni sekali. Sudah memiliki fitur safety yang sangat banyak. Tapi sekarang di tahun 2021 yang pada facelift-nya ini, Dakar 4x4-nya ini sekarang sudah ketambahan nama Ultimate, sehingga mendapatkan fitur safety yang sangat bagus sekali. Dan perbedaan harganya tidak mencapai 100 juta dengan yang varian Ultimate-nya. Dan bahkan kalau dibandingkan dengan dulu, dengan yang pertama kali meluncur di 2016, penambahan fitur yang pada bagian ini sekarang, pada varian Dakar 4x4, Dakar Ultimate 4x4 ini menjadi sangat signifikan. Itulah kenapa kami menyarankan untuk memilih mobil ini. For your information, harga Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 ini di harga sekarang, saat pengambilan gambar ini, harganya di Rp748.700.000. Ya, memang terkesan mahal sekali, tapi kalau kalian ingat-ingat, perbedaannya tidak sampai 200 juta dengan yang varian Dakar 4x2 biasa. Jadi, itu alasan pertama kenapa kami menyarankan untuk memilih varian ini. Kedua, yaitu adalah kemampuan 4x4-nya. Langsung aja kita coba. Ya, karena mobil ini berpenggerak 4x4 dan juga sudah ada tuas untuk mengganti dari 2-wheel drive, 4-wheel drive auto, 4-wheel drive low, dan juga 4-wheel drive yang gravel. Juga traction control bisa kita rubah. Mobil ini, kalau kita lewat jalur seperti ini ya, ini sih bukan masalah. Menanjak seperti ini, medannya juga cukup berat ya.
Apalagi ini kebetulan agak sedikit basah karena memang saat pengambilan gambar sedang habis hujan. Jadi memang agak sedikit licin, tapi dengan adanya mode 4x4-nya ini sih mudah sekali ditaklukkan dengan mobil ini. Ya, tidak perlu effort berlebih karena memang sejatinya mobil ini adalah mobil adventurer. Dan langsung poin ketiga, yaitu efisiensi dan juga akselerasi yang lebih baik. Dengan mode 4x2-nya yang menggerakkan hanya roda belakang, efisiensi mobil ini jadi berbeda tipis saja dengan yang varian 4x2-nya. Dan dengan adanya mode 4x4-nya, kita bisa rubah ke mode 4x4 dan menghasilkan akselerasi yang justru lebih baik. Karena efisiensi mobil ini ternyata surprisingly tidak terlalu berbeda jauh dengan varian 4x2-nya. Itu semua karena mobil ini sudah memiliki option untuk dirubah only 4x2 saja. Jadi bisa penggeraknya, drivetrain-nya bisa dirubah hanya untuk penggerak belakang saja. Jadi roda belakang saja, dua roda saja, sehingga pastinya tidak mengkonsumsi bahan bakar yang berlebih. Memang ada sedikit perbedaan berat pastinya karena adanya option untuk merubah drivetrain menjadi 4-wheel drive, full time 4x4. Tapi karena mobil ini sudah memiliki torsi yang cukup besar di 430 Nm dan juga horsepower juga besar, 181 PS tenaganya, maka untuk menggerakkan mobil ini dari keadaan diam, meskipun lebih berat dari varian 4x2-nya, itu sangatlah effortless, sehingga membuat mobil ini figur efisiensi di dalam kotanya tetap sangat baik. Dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, kami masih bisa mencatatkan angka 10,4 km per liter. Dan untuk rute luar kota, dengan mesin dieselnya yang memang sangat halus dan juga memang mesin diesel tipikal untuk long distance cruising ya, dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam, RPM bisa ditahan hanya di 1700 RPM saja, sehingga mobil ini masih bisa mencatatkan angka hingga 14,3 km per liter. Itu figur yang tidak berbeda jauh dengan varian 4x2 yang sudah kami tes pada versi varian pre-facelift-nya. Ya, seperti tadi kami bilang bahwa efisiensi tidak berbeda jauh, tapi akselerasi bisa jadi lebih baik. Itu semua karena ya tinggal kita rubah ke mode 4x4, dan yang biasanya kalau ada ketika kita berakselerasi dan memastikan traction control ada sedikit slip ketika karena hanya roda belakang saja dan torsinya sangat besar, mobil ini sekarang bisa dibantu dengan adanya traksi juga dari roda bagian depan, sehingga bisa menghasilkan akselerasi yang lebih baik. Mari kita buktikan. Matikan AC, matikan traction control. Traction control sudah off, menjaga gas dan rem, dan go. Tidak ada slip sama sekali. Mudah sekali. Dan sudah 100. 0 sampai 100 mampu dituntaskan dalam waktu 10,1 detik. Ya, memang tidak berbeda jauh dengan yang varian 4x2-nya, tapi minimal ya kalian sudah mendapatkan varian yang 4x4, lebih jago di off-road, efisiensi tidak beda jauh, akselerasinya lebih baik. Keempat, fitur safety-nya yang sekarang karena ada nama Ultimate-nya, sekarang ini menjadi sangat bagus sekali. Kalau dulu perbedaannya hanya di kamera 360, sekarang akan kami jelaskan. Mobil ini juga sudah memiliki fitur safety yang sangat banyak. Fitur safety mobil ini itu benar-benar cukup lengkap. Sekarang saja nama varian 4x4-nya ini bukan Dakar 4x4, tapi sudah Dakar Ultimate 4x4. Yang artinya, nama Ultimate itu sepertinya untuk penanda bahwa ini adalah varian yang memiliki safety paling lengkap. Kalau dulu yang Dakar dan juga Dakar 4x4 itu perbedaannya hanya paling head unitnya sudah ada kamera 360 dan juga sudah ada cruise control dan tombolnya lumayan lebih lengkap gitu ya. Dan untuk safety juga masih kalah justru dengan yang varian di bawahnya Dakar 4x4 yang Dakar Ultimate 4x2 biasa. Tapi sekarang yang 4x4 ini sudah sangat worth it sekali. Dengan perbedaan harga yang tidak jauh seperti yang kami jelaskan tadi, sekarang dia sudah dilengkapi dengan fitur safety terlengkap di Pajero Sport. Mulai dari airbag-nya sudah ada 7, lalu sudah ada adaptive cruise control yang mampu meningkatkan efisiensi luar kotanya. Kami sudah mengetes luar kota mobil ini dengan bantuan adaptive cruise control dibandingkan kami dengan menginjak sendiri kaki kami, akan lebih mudah mendapatkan efisiensi terbaik dengan menggunakan adaptive cruise controlnya. Jadi sangat bagus sekali, saling mendukung satu sama lain. Lalu dalam tol juga yang membantu adalah forward collision mitigation-nya, ultrasonic miss acceleration
mitigation juga sudah ada, lalu sudah ada blind spot monitoring, dan kalau keluar dari parkir, dia juga sudah ada rear cross traffic alert. Jadi bagus banget, sudah cukup sangat lengkap. Memang ada minus sedikit, yaitu adalah lane departure warning yang masih belum ada. Tapi minimal dengan tidak adanya lane departure warning ketika kita perjalanan jauh, kita bisa tetap fokus, jadi tidak melepas setir betul-betul, karena kita masih harus tetap memegang setir, karena memang mobil ini ibaratnya hanya bisa berjalan lurus. Kelima, yaitu adalah perbandingan dengan kompetitor di kelasnya. Oke, kalau dibandingkan dengan yang kompetitor asal Jepang sih, memang yang asal Jepang ya bisa kami bilang kalah telak lah ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang kompetitor asal Korea yang juga bermesin diesel dan juga sudah memiliki harga di rentan 700 jutaan juga, dia memiliki beberapa fitur yang jauh lebih worth it. Yang pertama adalah dia sudah berpenggerak 4x4, yang artinya lebih capable untuk di segala medan. Dan dia juga berbasis leather frame dan juga berbasis rear wheel drive bias, yang artinya untuk penggunaan di off-road, medan off-road yang lebih berat, dan juga untuk perjalanan jauh, dan juga keawetan dari sasis dan juga drivetrainnya, pastinya mobil ini jauh lebih tahan banting. Meskipun memang yang harga Hyundai Santa Fe yang bisa kami sebut itu Santa Fe di 729 yang artinya sedikit lebih murah, tapi mobil ini sudah mendapatkan value yang sudah lebih banyak, mulai dari 4x4-nya itu, dan bahkan fitur safety mobil ini bisa kami bilang jauh lebih berguna jika dibandingkan dengan yang ada di Santa Fe. Santa Fe memang dia memiliki lane keeping assist, juga rear cross traffic alert sama, blind spot monitoring sama, forward collision mitigation juga sama. Tapi dia tidak memiliki adaptive cruise control. Sedangkan cruise control biasa itu kalau di Indonesia dengan kondisi jalan yang tidak terlalu panjang, tolnya juga bukan yang highway bener-bener panjang, jalan normal jalan Jakarta juga memang ya mostly pendek-pendek, baru sebentar jalan sudah harus ada intersection lagi, sehingga cruise control tuh memang kalau cruise control biasa tidak terlalu berguna kalau di Indonesia. Sedangkan Santa Fe hanya punya cruise control biasa. Di mobil ini sudah ada adaptive cruise control, sedangkan adaptive cruise control itu sangat berguna sekali untuk perjalanan jauh, karena bahkan adaptive cruise controlnya Mitsubishi Pajero Sport ini sudah bisa berjalan dari kilometer yang sangat rendah. Jadi di dalam kota pun kalian sudah bisa menggunakan fitur Adaptive Cruise Control. Dan yang kedua, fitur Adaptive Cruise Control itu juga bisa meningkatkan efisiensi ketika kalian perjalanan jauh. Jadi, ini benar-benar sangat worth it jika dibandingkan dengan rivalnya. So, itu dia 5 hal yang membuat Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 ini adalah varian yang paling worth it dan paling kami sarankan untuk dipilih di Mitsubishi Pajero Sport terbaru saat ini. Ya memang meskipun harganya sangat mahal, tapi yang didapatkan di mobil ini itu sangatlah banyak. Dengan adanya 4x4-nya itu, dan juga dia sudah menggunakan interior yang berwarna gelap, yang mana artinya untuk perawatan dan juga maintenance-nya tidak mudah kotor dan juga lebih mudah dibersihkan. Dan di varian Dakar Ultimate 4x4 ini dia tetap mendapatkan sunroof, sedangkan Dakar Ultimate biasa kan nggak dapat sunroof. Ini jadi lebih worth it. Jadi, kalau kalian memang mencari mobil yang Pajero Sport bekas, kalau mencari Pajero Sport ya, tidak peduli bekas atau baru, memang kami menyarankan yang Dakar Ultimate, yang bekas yang tahun 2018 ke atas. Yang mana memang harganya sudah sama dengan yang Dakar biasa, yang padahal fiturnya safety-nya lebih banyak. Tapi kalau mencari mobil yang baru, ini adalah varian yang paling tepat untuk dipilih. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website di cvtindonesia.co.id. Di sana bisa menjadi portal untuk kalian membeli mobil baru seperti Pajero Sport ini. Jika kalian tertarik untuk membeli Pajero Sport ini, bisa membeli melalui website kami yang linknya akan kami taruh di deskripsi. Oke CVT, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.